kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi ini Tuhan, dan beri kerendahan hati kepada kami semua yang mendengarkannya pagi ini Tuhan, agar kami dapat menerima firman pagi ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, welcome Julie. Ya, tema kita pada bulan Juli ini adalah Pursuing Holiness. Bener nggak ya bilangnya? Ya itu ya. Artinya adalah mengejar kekudusan. Jadi setelah kita belajar exalting the lowly, ya, meninggikan yang rendah, satu bulan ini kita akan belajar lagi tentang yang namanya mengejar kekudusan. Ya, ayat pokok kita pada bulan ini ya, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ya, pasti kita semua tahu bahwa kita sekarang-sekarang ini hidup di akhir zaman, ya, semakin mendekati akhir dari akhir zaman. Ya, saya memperhatikan bahwa banyak orang Kristen yang tanda petik ya, kepercayaan atau rasa percaya atau iman kepada Tuhan ini semakin luntur. Ya, salah satu penyebabnya bisa jadi karena kehilangan arah dalam mengejar kekudusan. Ya, ketika dunia menawarkan begitu banyak kenyamanan dan kompromi, banyak orang percaya mulai kehilangan kepekaan akan pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan ya. Kekudusan itu dianggap beban, bukan kerinduan itu. Dan tidak jarang juga dalam semangat mengejar kekudusan, seseorang bisa menjadi lelah, jenuh, bahkan kecewa. Kenapa bisa begitu? Ya, biasanya karena ketika kita melakukan segala sesuatu, karena merasa itu hanya sebagai rutinitas. Melakukannya itu juga dengan kekuatan sendiri. Dan kalau ini terus berlanjut, ya cepat atau lambat, kita bisa mengalami namanya spiritual burnout. Ya, nah, spiritual burnout adalah kelelahan atau kejenuhan yang berkaitan dengan kehidupan rohani, aktivitas rohani atau hal-hal yang berbau rohani. Ya, hal ini bisa membuat seseorang merasa tidak sanggup lagi mengejar kekudusan, jadi tawar hati dan bahkan bisa mempertanyakan kasih Tuhan, merasa semua hal yang berbau rohani ini sia-sia dan tidak berdampak untuk kehidupannya. Jadi kita tidak lagi merasakan gairah yang sama seperti ketika kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, ya. Mengapa spiritual burnout ini bisa terjadi? Ya, yang pertama ya, sudah saya singgung yang tadi, merasa bahwa hal-hal yang berbau rohani ini hanya sebagai rutinitas. Ya, kalau bergerak sebagai rutinitas ya, cara berpikir dan cara pandang kita biasanya akhirnya kita, eee, apa, biasanya kita ini menggunakan kekuatan kita sendiri ya kalau sebagai rutinitas dan kemudian yang kedua, yang membuat spiritual burnout juga adalah ketika kita menghadapi tantangan hidup ya. Menurut saya di antara kita ini tidak ada yang tidak luput dari namanya tantangan hidup. Ya, kita semua pasti mengalami yang namanya tantangan hidup dalam kehidupan dari hal yang terkecil sampai hal terbesar. Ya, tantangan hidup ini tidak hanya ketika kita berada dalam penderitaan, tetapi juga ketika kita dalam kesuksesan. Misalnya ketika tantangan hidup berupa penderitaan datang, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka dengan cepat ya, energi kita yang kita pergunakan untuk rutinitas kita itu menjadi habis dan kita mulai ngomong, "Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh ikut Engkau loh. Aku sudah berdoa, aku sudah melayani, aku sudah setia ke gereja, tapi kok hidupku gini-gini aja ya, tetap berat ya. Mengapa kok
Engkau nggak menjawab doaku Tuhan." Ya, jadi ini, tantangan hidup misalnya ya, ini tadi kata-kata yang misalnya ya, ketika kita berada dalam penderitaan. Kemudian ketika kita, tantangan hidupnya berupa kesuksesan yang datang. Kita merasa seolah-olah kita bisa melakukan segala sesuatu dengan usaha sendiri. Semua kesuksesan karena usaha kita sendiri dan bukan dari Tuhan. Misalnya, tiba-tiba ngomong, "Aku bisa kok mengatur semua sendiri, nggak perlu terlalu rohani lah." Nah, itu juga membuat orang ya, bisa cepat melupakan Tuhan. Ya, ketika seseorang mengalami spiritual burnout ya, entah disadari atau tidak, ya seringkali mulai muncul pergumulan-pergumulan dalam hati yang cukup mendalam ya Bapak Ibu. Yang merasakan tantangan hidup yang berupa penderitaan biasanya mulai terbesit, apakah Tuhan benar-benar ada? Kalau Tuhan ada, kenapa hidupku seperti ini? Mana buktinya Tuhan peduli? Gitu. Sedangkan bagi yang merasakan tantangan hidup berupa kesuksesan, biasanya mulai terbesit dalam pikiran, "Jangan-jangan Tuhan nggak ada? Jangan-jangan tanpa Tuhan aku bisa?" Gitu. Kedua respon ini ya, baik dari penderitaan maupun kesuksesan ya, kita bisa menjadi tanda bahwa jiwa kita sedang haus, sedang lelah, bahkan mulai menjauh tanpa kita sadari. Ya, dari sini, yuk kita ambil waktu sejenak untuk cek hati kita masing-masing. Apakah mungkin kita sedang berada dalam kondisi spiritual burnout atau bahkan hampir menuju ke sana? Ya, mari kita jujur di hadapan Tuhan karena dari kejujuran pemulihan terjadi. Ya, Bapak Ibu, bagi kita yang mengalami spiritual burnout atau hampir mengalami spiritual burnout, kita perlu bersyukur ya bahwa ternyata Alkitab itu mencatat bahwa beberapa tokoh Alkitab juga mengalami namanya spiritual burnout. Ya, artinya ketika kita berada di posisi itu ya, kita tidak sendirian ya. Saya ambil salah satunya adalah Nabi Elia. Ya, Bapak Ibu pasti tahu ya, kisah Nabi Elia ini mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Ya, pada saat itu setelah Elia berdoa, api Tuhan turun menyambar habis korban bakaran ya, menyambar kayu, tanah, batu, bahkan air di parit. Bahkan air pun disambar habis oleh api Tuhan. Ya, lalu Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Raja Ahab menceritakan apa yang dilakukan Nabi Elia ke istrinya. Istrinya yang namanya Isabel ya. Dan ketika Isabel mendengar berita itu, Isabel langsung berikhtiar mau membunuh Nabi Elia. Ketika Nabi Elia mendengar eh, si Isabel ini, maksudnya berita tentang Isabel ini ya, Nabi Elia menjadi takut ya. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya, dan kemudian di ayat 4 dikatakan ia ingin mati, ya. Nah, Bapak Ibu, bisa diperhatikan ya, baru saja Elia itu mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan sesuatu yang sangat spektakuler. Tapi tiba-tiba ketika tantangan kehidupan datang ya, ancaman dari Isabel itu datang dan, itu membuat Elia menjadi takut, ya. Takutlah Elia. Ya sebenarnya menjadi takut adalah hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Tapi, eee pasti kita itu, semuanya pernah yang mengalami namanya takut, tapi hal yang kemudian dilakukan oleh Elia ini adalah tidak bertanya kepada Tuhan, tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi langsung dikatakan di situ ya, bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Padahal kita tahu bahwa Elia adalah seorang nabi yang besar, seorang nabi yang begitu luar biasa dan pada momen ini sebenarnya Nabi Elia sedang menggunakan kekuatannya sendiri. Nabi Elia menggunakan cara pandangnya sendiri, lalu tenggelam pada ketakutannya sendiri. Dan ketika Nabi Elia ketakutan,
dikatakan di sini bahwa ia ingin mati, ya. Mungkin di antara kita ada yang mengalami perasaan yang sama, yang seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Kita sudah melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi tidak sesuai ekspektasi dan rasanya, ada rasa ya dalam kutip "ingin mati", ya. Seorang nabi besar bisa mengalami seperti ini ya. Ya, apalagi kita gitu ya. Ya, kemudian kalau kita baca ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan ayat 14, ya ketika Tuhan bertanya kepada Elia, apa yang sedang dilakukannya, Elia menjawab 2 kali dengan jawaban yang sama ya. Yang di ayat 10, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Lalu hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ya, di ayat yang ke-14 lagi, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ya. Di sini 2 kali Elia memberi jawaban yang sama sebagai bentuk protesnya ya kepada Tuhan atas kenyataan yang dihadapinya, ya. Di ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Elia merasa apa yang dia kerjakan untuk Tuhan itu sia-sia. "Aku sudah segiat-giatnya bekerja bagi Engkau loh Tuhan, tapi lihat sekarang, aku seorang diri dan itu pun mereka mau membunuhku." Ya, berapa banyak dari kita sudah melakukan hal yang sama seperti Elia ini. "Tuhan, aku loh sudah melakukan yang terbaik, tapi kok kayak gini ya Tuhan ya?" Ya, ternyata Nabi Elia juga pernah mengalami hal yang sama. Padahal ya kalau kita baca di ayat 18, sebenarnya masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Jadi artinya yang dipikirkan dan dikatakan oleh Elia itu salah, ya. Ya, jadi dari kisah Elia kita belajar bahwa bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun itu bisa merasa lelah, takut, dan kehilangan arah. Namun, justru dalam titik terendah itulah Tuhan memulihkan, dan mengarahkan Elia kembali ke panggilannya ya. Ini mengingatkan kita bahwa mengejar kekudusan itu bukanlah tentang, kekuatan diri, tetapi tentang berjalan dekat dengan Tuhan, ya, setiap hari bahkan saat kita lemah ya. Kita mau belajar bagaimana cara menghadapi spiritual burnout ya, supaya kita bisa mengejar kekudusan ya. Ini kita bercermin dari kisah Elia. Ya, yang pertama, jujur di hadapan Tuhan dan izinkan Dia memulihkan ya. Tadi kita sudah baca ya, bahwa cukuplah itu ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 ya. Ia begitu lelah secara fisik dan rohani, bahkan sampai ingin mati, tapi Tuhan tidak langsung menegur Elia ya. Tuhan justru memberikan Elia ya waktu untuk tidur, lalu mengutus malaikat membangunkannya untuk makan dan minum ya. Ini adalah 2 hal sederhana ya, tidur dan makan minum itu. Ini 2 hal sederhana, tapi sangat penting untuk memulihkan tubuh dan jiwanya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ini tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar atau rohani, tapi dari hal-hal yang sederhana yang sering kita abaikan. Dan bukan hanya hal itu ya, ya, hal ini juga menunjukkan bahwa kita, waktu pemulihan, dari spiritual burnout ini dimulai saat kita berani jujur ya, dan datang apa adanya di hadapan Tuhan ya, tanpa pura-pura kuat dan membiarkan Dia menjamah kelemahan kita ya. Ya seperti kemarin ya di KJP ya, kemarin Bang Togap sampaikan hands up ya, ketika kita angkat tangan disitulah Tuhan turun tangan dan mulai bekerja ya. Di 1 Korintus 6 ayat 11 ya, ini 11b, "Tetapi, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah kita." Ya, arti pemulihan dan pengudusan kita ini, bukan karena kekuatan kita gitu ya, kekuatan kita sendiri, tapi karena karya Roh Kudus ya. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang membenarkan, Tuhan juga yang memulihkan ya. Dan cara yang kedua menghadapi spiritual burnout yaitu, eee, carilah Tuhan dalam keheningan
dan firman-Nya, ya. Saat Elia berada di Gunung Horeb ya, saat baru saja mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel ya, setelah mengalami, kemenangan besar, tapi juga sedang melarikan diri dari Yezebel, ia menantikan Tuhan ya. Waktu itu di Gunung Horeb, Elia mengalami suatu peristiwa yang luar biasa ya. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12 ya, diceritakan bahwa terjadi 3 fenomena besar ya. Yang pertama, angin yang besar dan kuat yang memecahkan gunung, lalu yang kedua, gempa bumi yang mengguncang, dan kemudian api yang menyala-nyala ya. Tapi menariknya, dari 3 fenomena ini Tuhan tidak hadir. Ya, Tuhan tidak ada dalam angin yang besar itu, tidak ada dalam gempa itu, dan juga tidak ada dalam api. Justru setelah semua itu terlewati, datanglah suara lembut berbisik ya, suara yang halus, tenang, dan penuh kedamaian. Dan di sanalah Tuhan hadir dan berbicara kepada Elia. Ya, ini memberi pelajaran penting ya untuk kita bahwa, Tuhan seringkali tidak berbicara dalam keramaian atau dalam kekacauan hidup kita, tetapi dalam keheningan ya. Saat kita berhenti sejenak ya, menenangkan hati, lalu kembali ke firman-Nya, di sanalah kita bisa kembali mendengarkan suaranya yang memulihkan kita ya. Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita terus menguduskan diri lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita merasa lelah secara rohani, ketika semangat pelayanan kita mulai meredup, atau ketika kekacauan hidup kita, mulai, membuat kacau ya, dan membuat kita itu seakan-akan ya merasa jauh dari Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa firman Tuhan adalah tempat untuk kita kembali. Ya, di sana kita diperbaharui, dipulihkan, dikuatkan, dan eh, supaya kita bisa kembali mengejar kekudusan yang Tuhan kehendaki. Ya, firman Tuhan bukan hanya menghajar tapi menghidupkan ya. Ia mengangkat kita dari kelelahan dan menuntun kita kembali, ya. Namun penting untuk diingat ya Bapak Ibu, ketika kita mencari keheningan bukan berarti kita mundur atau lari dari pelayanan, dari tanggung jawab rohani kita. Kadang-kadang memang kita, merasa lelah atau, ada dorongan untuk mundur sepenuhnya gitu ya, maksudnya istirahat total, lepas dari semua hal rohani. Tapi hati-hati ya, ketika kita berpikir untuk mundur dari pelayanan tanpa sungguh-sungguh mencari Tuhan, tanpa melekat pada firman-Nya, bisa jadi kita justru makin menjauh gitu dari Tuhan, dan kita mungkin awalnya seakan-akan merasa tenang, nyaman, padahal perlahan menjauh, dan seringkali itu, setelah nyaman itu membuat kita jadi kehilangan arah gitu. Ya, biasanya ini diikuti dengan, bad mood juga gitu. Jadi, keheningan yang benar itu bukan tentang melarikan diri, tetapi tentang berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, agar kita dipulihkan, dipenuhi kembali, dan dimampukan untuk tetap berjalan, dalam, panggilannya. Ya, itu sebabnya jangan gunakan spiritual burnout sebagai alasan untuk berhenti melayani, ya, tapi gunakan ini sebagai momen untuk, diam sejenak tapi tetap melekat kepadanya, ya. Keheningan bukan pelarian, tapi penjernihan, ya. Jadi, dari sanalah kekuatan baru lahir, dan, terus, supaya kita terus hidup dalam kekudusan dan panggilannya, ya. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi spiritual burnout? Ya, yang ketiga, ingat kamu tidak sendiri. Ya, dalam kisah Elia ini kita melihat betapa dalamnya kelelahan yang dialami oleh Elia. Ya, Elia sampai berkata ia tidak lebih baik dari nenek moyangnya, dan ia merasa sudah gagal. Ia merasa sendirian. Tidak ada lagi yang berdiri bagi Tuhan, ya. Tapi waktu itu ya di ayat 18, ya Tuhan menjawab dengan cara yang lembut tapi tegas ya. Tuhan berkata bahwa masih ada 7.000 orang
lain yang tidak sujud kepada Baal. Artinya Elia tidak sendiri ya. Bukan hanya itu, kalau kita lihat lagi di ayat yang sebelumnya lagi ya, ayat 15 dan 16, Tuhan juga memberikan tugas baru ya, mengurapi raja baru dan mengangkat Elisa sebagai penerusnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa panggilan Elia belum selesai. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga pernah ya, atau sedang merasakan hal yang sama ya, dalam pelayanan atau perjalanan iman kita merasa kita stuck, seperti tidak ada kemajuan, bahkan merasa sendirian dan nggak berguna. Tapi seperti Elia ya, yang ternyata belum selesai pada titik kelelahan itu, begitu juga dengan kita ya, saat kita merasa sendiri, kehilangan arah, atau merasa tidak berarti, ingatlah bahwa kita tidak benar-benar sendiri. Tuhan tahu keadaan kita dan Dia belum selesai dengan hidup kita. Ya, masih ada rencana, masih ada panggilan dan masih ada bagian yang Tuhan ingin kita jalani bersamanya ya. Mungkin kita pernah gagal, lelah, atau merasa nggak layak, tapi itu tidak membatalkan rancangannya atas hidup kita. Ya, di Ibrani 2 ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya, di sini Tuhan yang menguduskan kita juga menyebut kita saudara. Artinya kita adalah bagian dari keluarga Allah ya. Kita tidak berjalan sendiri dalam mengejar kekudusan. Tuhan bersama kita dan kita juga punya komunitas ya seperti KJP ini yang saling menopang, saling mendoakan dan saling menguatkan. Ya, jadi mari kita jangan berhenti, jangan menyerah. Jika kita masih bernafas ya artinya panggilan Tuhan atas hidup kita masih berlaku. Ya, jadi yuk mari kita melangkah dan terus mengejar kekudusan bersama Tuhan dan bersama saudara seiman yang berjalan bersama kita. Ya, Tuhan yang memulihkan Elia adalah Tuhan yang sama yang memulihkan kita hari ini. Kita dipanggil untuk mengejar kekudusan ya, bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan yang menguduskan, membentuk dan memampukan kita. Ya, Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan ya. Saya menemukan satu quotes ya dari No Name ya, NN ya yang sangat menguatkan ya. Dan ini adalah menurut saya ini adalah fakta ya. Ya saya langsung bacakan bahasa Indonesianya ya. Ya, ketika Alkitab berkata, "Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri," Alkitab tidak main-main. Hati kita menipu, emosi kita berubah-ubah, pengertian kita tidak bisa melihat gambaran besar. Tapi Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak berubah, Tuhan tahu segalanya dan percayalah kepadanya. Ya, jadi yang perlu kita sharingkan di BR kita masing-masing adalah apakah Anda pernah atau sedang mengalami spiritual burnout ya atau kelelahan rohani ya. Ceritakan pengalaman Anda di BR masing-masing. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, sempurnakan firman pagi ini Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu memberi kami pencerahan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.